Syadiah, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2024. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sastra horor. Kepercayaan terhadap alam gaib sama tuanya dengan dunia yang dapat dikenali manusia dengan panca indera. Sudah sejak dahulu kala manusia mengenal adanya kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang tidak dapat diindra, yang mereka sebut sebagai alam gaib. Hal-hal seperti inilah yang banyak dibahas di dalam sastra horor. Lantas, apa itu sastra horor? Sebelum kita mengetahui bagaimana sastra horor secara definitif, kita akan mengetahui bagaimana asal-muasal sejarah adanya sastra horor di dalam khazanah kesusastraan sastra Indonesia. Sastra horor pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Sastra horor merupakan karya sastra yang membahas tentang magic, mistis, hantu, atau legenda, dan lain-lain. Maka dari itu, sastra horor masuk ke dalam jenis karya sastra lama karena telah ada sejak dahulu kala. Sastra horor umumnya mengkaji cerita-cerita yang tidak dapat dinalar atau berada di luar nalar manusia, cerita-cerita yang tidak nyata dan tidak dapat diindra. Nah, cerita-cerita mistis semacam ini hampir selalu ada dan terjadi di setiap masyarakat di Indonesia. Cerita-cerita mistis dan tidak dapat dinalar seperti ini kita sering menyebutnya dengan mitos. Dan setiap kebudayaan yang ada di Indonesia tentu saja memiliki mitos yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kajian yang menghubungkan antara rasionalitas dan mitos menjadi tema kajian utama pada abad ke-20 dalam bidang filsafat, di mana banyak para peneliti dan ahli-ahli mencoba menguraikan bagaimana hubungan antara rasionalitas dan juga mitos. Selain berbentuk cerita-cerita mistis atau berbentuk mitos, nyatanya objek kajian dalam sastra horor tidak hanya seputar cerita saja, tetapi juga dapat berwujud sebagai objek atau benda. Contohnya adalah barang-barang kerajaan atau barang-barang peninggalan kerajaan kuno seperti relief, kemudian prasasti dan benda-benda bersejarah lainnya juga dapat dikaji melalui objek kajian sastra. Baik, pemaparan sebelumnya adalah pemaparan terkait bagaimana sejarah, rentan waktu atau sejarah keberadaan atau munculnya sastra horor. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari sastra horor. Kita mengetahui bahwa karya sastra itu terdiri atas novel, cerpen, puisi, drama, juga sekarang ada film, dan juga ada cerita-cerita rakyat. Nah, pengertian dari sastra horor itu sendiri merupakan genre sastra yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan takut, cemas, ngeri, atau keterkejutan pada pembacanya. Jadi, hal ini tergambar di dalam masing-masing karya sastra. Jadi, karya sastranya itu menimbulkan perasaan takut, cemas oleh pembacanya, yang kemudian dia dapat dikategorikan masuk ke dalam karya sastra bergenre sastra horor. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa keberadaan alam gaib sama tuanya dengan dunia yang dapat kita indra seperti saat ini, genre dari sastra horor itu seringkali mengangkat tema-tema seperti kematian, supranatural, kegilaan, kegelapan, dan ancaman dari makhluk atau kekuatan yang tidak dapat dikenali melalui panca indera atau makhluk-makhluk yang berada di alam gaib. Jadi tema-tema atau tema-tema utama dalam genre sastra horor itu menyangkut tentang alam gaib, di mana alam tersebut tidak dapat diindra dan dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan pada pembacanya. Sastra horor dapat mencakup berbagai bentuk karya sastra, baik puisi, cerpen, dan drama seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yang dimana dapat menciptakan suasana menyeramkan dan mengeksplorasi kekuatan terdalam manusia. Jadi seluruh karya sastra, baik karya sastra lama, karya sastra modern, atau karya sastra tradisional, di mana karya sastra tersebut mengangkat tema-tema supranatural atau tema-tema yang di luar indera manusia yang kemudian menyebabkan perasaan takut, cemas dengan suasana yang menyeramkan, itu dapat kita kategorikan ke dalam sastra horor. Terdapat banyak sekali karya sastra, dalam hal ini berbentuk novel, yang mengangkat genre-genre sastra horor. Nah, salah satu novel yang lumayan yang terkenal bahkan
juga saat ini ada difilmkan, yaitu salah satunya novel yang berjudul Kuyang karya Ahmad Ben Bella, di mana pada novel ini itu awal mulanya berasal dari podcast di YouTube, kemudian diangkat menjadi sebuah novel yang menceritakan tentang makhluk mitologis atau makhluk mistis yang berasal dari tanah Kalimantan. Telah diketahui bahwa kebudayaan Indonesia menyimpan beragam cerita mistis, di mana salah satunya adalah Kuyang yang berada di tanah Kalimantan. Jadi novel ini merupakan novel yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Ahmad Ben Bella, di mana dia merantau ke Kalimantan bersama istrinya dan diganggu oleh sosok yang bernama Kuyang ini. Jadi novel ini merupakan novel bergenre sastra horor karena mengangkat cerita-cerita supranatural dan menimbulkan perasaan cemas, takut, dan menyeramkan pada saat kita membacanya. Terdapat 4 ciri khas dalam sastra horor. Yang pertama yaitu atmosfer gelap dan menakutkan. Yang kedua adalah adanya elemen supranatural dalam cerita-ceritanya. Yang ketiga adalah karakter yang merasa terancam akibat adanya gangguan dari makhluk tak kasat mata. Dan kemudian yang keempat adalah bertema ketakutan eksistensial natural. Sastra horor bukan hanya tentang memberikan ketakutan secara literal atau ketakutan secara alamiah yang terjadi pada saat kita menyaksikan, membaca atau mengalami peristiwa-peristiwa di luar nalar kita, tetapi juga seringkali menyampaikan metafora untuk ketakutan-ketakutan sosial, budaya, atau psikologis juga termasuk ke dalam genre sastra horor. Genre ini memungkinkan baik penulis maupun pembacanya untuk menghadapi kecemasan yang tersembunyi di dalam kondisi manusia. Selanjutnya yaitu paradigma dalam sastra horor. Yang pertama mengacu pada cara berpikir atau pendekatan secara teoritis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis genre ini. Sastra horor telah berkembang melalui berbagai paradigma yang mempengaruhi cara penulis dan kritikus sastra memandang elemen-elemen utama seperti tema, karakter, dan struktur naratif dalam suatu cerita yang mengangkat tema-tema tentang sastra horor. Terdapat 3 paradigma dalam menganalisis sastra horor. Yang pertama adalah paradigma sosial kultural, yang kedua adalah paradigma gotik, dan yang ketiga adalah paradigma postmodern atau mitos. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait sastra horor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.